Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat, dikabulkeun segala hajat-hajatna, dilancarkeun rezekina, dilunaskeun hutang-hutangna, digampilkeun jodohna. Taripis anu tos gadung jodoh mugia ditambihan bahagia, ditambihan sakinah mawadah warahmahna, mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastaqbilu bihi su'al qada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri amin. Amin. Wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para alim ulama, para kesepuhan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya yang baru saja menyampaikan tausiahnya untuk kita semua, Kiai Haji Mustafa Aqil Makta'ana wa bidul hayatih, dan juga para kiai-kiai yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, dan memang tak hafal searan-aranan apal nanti ke ahdi misalnya apal atau dengar tapi pewaran kapunten. Dan para habaibnya ada Al-Habib Ali, Masya Allah, Al-Kaf, dan juga Al-Habib Syekh, ada yang sedang istirahat di rumah, yang sedang menikmati hidangan maksudnya hidangan tohir dan batin. Dan juga kepada Habib Sadid yang Islam apa nama saya disebutkan Habib Soleh Al-Kaf dan habaib-habaib yang lainnya, para kesepuhannya, hapunten kasadayana, mugia si paranjang yuswa fi taatillah, barakah bagja fi dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah berikan istiqamah dan diberikan oleh Allah rizki al-wasi'ah wal barakah hissiyah wal ma'nawiyah zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan juga tidak lupa yang saya muliakan dan saya hormati selaku aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer, yang paling dari pihak yang paling atas sampai pihak paling bawah, Bapak Presiden kita sampai Bapak RT kita, dan juga mungkin yang mewakili dari Kapolsek, Kapolres, dan juga dari Danramilnya yang hadir maupun yang tidak hadir, kita doakan
Berkat acara Aulia ini mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barakah, Indonesia damai. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya dimudahkan oleh Allah untuk bisa membangun masyarakat yang mempunyai akhlak daripada akhlaknya Sayyidina Muhammad, dan bisa mengembangkan amanat yang bisa membangkitkan masyarakat rakyat Indonesia dan bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan dan saya hormati seluruh keluarga besar daripada acara Aulia ini, keluarga besar Al-Alim, Al-Allamah, Al-Wali, Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdul Halim serta keluarga besarnya, turunannya, jamaahnya, murid-muridnya yang semua mempunyai ikatan dengan beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahannya, Allah berikan kebahagiaannya, dan mudah-mudahan semua yang sudah membantu atas terlaksana acara yang mulia dan bahagia ini, mudah-mudahan Allah muliakan dan bahagiakan. Dan mudah-mudahan yang sudah ikut sumbangsi hartanya, pikirannya, tenaganya, bahkan doanya, mudah-mudahan Allah jadikan semua itu wasilah untuk kekabulan daripada hajat-hajat semuanya. Hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, adik-adik, pemuda, pemudi, nini-nini, serta aki-aki. Alhamdulillah, kurang semangat. Alhamdulillah, kurang tarik. Alhamdulillah. Sapoe sabarang kali ngucapin alhamdulillah. Sapoe sabarang kali. Masya Allah. Awal ma yud'a, pertama kali yang akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat agar mereka cepat-cepat dimasukkan ke dalam surganya Gusti Allah. Siapa mereka? Al-Hammadun, kata Nabi Muhammad. Al-Hammadun, para sahabatnya. Saha Al-Hammadun teh? Masya Allah. Naon Al-Hammadun teh? Kamana ieu arahna Kanjeng Nabi teh? Masya Allah. Jadi hari kiamat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, umat Kanjeng Nabi kan umat tanpa derina diutus. Laras ai umat mimiti saha umat saha? Mending kayak mun pangajian mending awewe di hareup aing. Laki mah ngajar domba. Kamari kitu di mana? Lengkong. Laki kabeh orang itu dibuka. Awak mah rame. Kajen mang-mange teu naon aing. Kokong eti esi aja di hari itu. Ayo kokong ayo. Ya alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paling terakhir umat Kanjeng Nabi diutus, lamun secara tartib biasanya nu datang terakhir nya terakhir. Ayeuna meuli karcis datang terakhir. Leres, hayang pangheula dicabokan wae, tidak punya akhlak inti. Betul? Barusan mendengarkan dari kiai kita Kiai Mustafa Akil bilangnya apa? Akhlak. Ieu datang pangkondeurina hayang pangheula. Nanaonan maneh? Enggak bisa kalau datang terakhir jangan antri, pasti bagiannya juga terakhir, kecuali orang-orang khusus. Kecuali orang-orang khusus dipihelakeun. Datang pamanderina ya subhanallah nya siga abdillah datang pamanderi. Contohna da khusus da anu lek sama. Masa kita bere jalan yuk kubang teh maneh be banyak akhlak kan seru. Jadi datang pamanderi lamun orang-orang khusus banyak pasti dihareukeun. Mana. Ya, semua siapapun orang-orang khusus, orang-orang spesial walaupun datang telat, pasti dia diutamakan dan didahulukan. Begitu pula kalau kita lihat tartib umat Nabi Muhammad panderi nungguan masuk surga namun sabaraha juta tahun tadi mangsa. So, rek ngomong naon ayeuna ulah jauh-jauh. Hirup di dunia bae. Bayar duit tegapkeun duit. Contoh mah duit teu boga, hutang loba, anak eueuh, pamajikan eueuh. Gering ngongkong, imahna gubuk, lampu pare, hujan gede, ayo, betul kemplong, lapar, gempa bumi bisa, gempa bumi sabaraha
detik bae eta mah waduh salila pisan. Kehidupan 1 jam dalam keadaan susah seakan-akan kehidupan yang bertahun-tahun dan berabad-abad. Betul? Salila pisan. Apalagi nanti ketika di mahsyar. Ketika di perkumpulannya Allah kumpulkan di mahsyar. Jumlah yang fakul malu wala banun. Bermanfaat. Harta bermanfaat. Anak bermanfaat. Oh, bisa itu nyogok nanti di mahsyar ya Allah kabelana bisa. Aing hayang dihalut, hayang dewat di sidang, hayang di mahsyar, hayang cepat-cepat jadi. Salam tempel. Seberapa? 5 juta. Semuanya mau habis 5 juta. Nggak bisa. Mau nyogok pakai apa? Anak, nggak bisa. Nyogok pakai apa? Fulus pakai apa? Pakai fulus, nggak bisa. Nggak ada di sini. Semua kenyataan dan akan terbukti. Tangkelana kalau secara takdir tidak akan ada manfaat. Jumlah yang faul mal wala banun. Illa man atallaha biqalbin salim. Datang yang mereka membawa hati yang selamat. Nah ini anak, kalau hati yang selamat, hati yang datang kepada Allah di hari tersebut, hati yang selamat, yang bersih dari segala macam penyakit, itu anak pun akan menjadi manfaat untuk dirinya. Otomatis hati yang bersih akan menjadikan dunia pendidikan kepada anak-anak yang soleh. Harta pun bisa manfaat karena tidak terpancarnya hati yang bersih kecuali harta-harta tersebut terberikan sama sesuatu yang manfaat untuk akhirat. Harta sama ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau pengen tahu harta kita manfaat atau enggak, halal atau enggak apa? Kalau harta itu halal pasti keluarnya manfaat semua. Acara hall nyumbang, di masjid nyumbang, masjidnya, iya masjidnya. Ini aku boleh masjid aja. Masjid, ada masjid. Ini musola apa masjid? Masjid lagi dibangun. Ada yang dibangun masjid. Nah ibu-ibu langsung kayak bapak-bapak yang nyawa duitnya halal tak haram kan dia. Langsung nyarumbang dari ke masjid berarti halal. Tapi langsung nyumbang akan jogedan di dangdutan, ping-ping kemana-mana. Masya Allah, komo nyalawen. Karena disaksikan duit nyawa subhan nyawa haram. Naudzubillah, tuh naudzubillah kayak dibahas kayaknya. Kamu sadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau secara tertib papan deui ka uang geus nyawa teuing hayang deuan-deuan asup ka surga Gusti Allah lamun heueuh bari jeung pede manehna asup surga pas belum nanti ka neraka nya leuwih sangsara deui. Kalau secara tertib ini lama, tapi subhanallah seperti halnya tadi yang saya katakan ya, kalau orang-orang khusus pasti diheula. Makanya umat Nabi Muhammad mah humul akhirun humul awwalun. Pang panggilina diutus tapi diheula. Ayo. Adam mundur. Idris mundur. Nuh mundur kabeh. Mundur semuanya. Siapa yang terdepan? Nabi Muhammad. Siapa yang di depan? Kita. Dan setelah dikumpulkan di depan paling terdepan subhanallah karena kita adalah orang-orang khusus. Dan setelah itu jelas kata Nabi Muhammad yang mereka di depan dan paling depan lagi siapa? Al-Hamad. Mereka adalah orang yang hamad. Siapa ya Rasulullah? Yaitu alladzina yahmadullah ala kulli hal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu dan setiap saat. Nah, ini contoh kita panutan seorang yang dihauli acara pada pagi hari ini adalah beliau seorang sosok Al-Hamadun. Seorang sosok yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ketika kita di depan dan didepankan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua karena siapa? Karena Rasulullah. Semua karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kebanggaan dan hadiah dari Allah ketika kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, ini hadiah laqad manallahu 'alal mu'minina
Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi hadiah kepada kita, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diberi hadiah sama seseorang, apa yang harus kita lakukan? Berterima kasih. Dan kalau bisa kita membalas, bahkan dianjurkan untuk membalas, memberikan hadiah. Orang yang saling satu sama lain memberikan hadiah, itu hasilnya adalah cinta. Tahadu kata Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita balas ketika kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyenangkan Allah. Dan Allah mengatakan, Allah mau, katanya Allah, ente mau nyenangin saya, katanya Allah Subhanahu wa taala. Gampang. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan semua itu bermuara ketika ingin menyenangkan Allah, kita senangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, dia semua benar. Urusannya mau benar. Umat mau benar. Kalau kita lihat sebelum umat Nabi Muhammad, Musolomi itu makan beak, yang ini beak, masya Allah, korupsi beak, uang sebayar. Tapi untunglah uratnya jadi umat kanjeng Untunglah jadi umat kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi manapun, masya Allah. Satu saya jelaskan, ya, satu saja. Karena mereka dan orang-orang aulia Allah ini semuanya cerdas. Ya, sampai kecerdasan mereka itu jelas sebagaimana bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis madana nafsahu wa amila lima ba'dal maut atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu dekat dengan dirinya, dengan nafsunya, selalu mengintrospeksi diri dan berhati-hati. Kira-kira amalan yang kita lakukan ini manfaatnya di akhirat. Kalau nggak manfaat, dia nggak lakukan. Apalagi sesuatu amalan yang menjebloskan dia ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Salah satu daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi amal saja. Dari segi amal, umat Nabi Muhammad mah ngamalkeun naon bae didasari dengan niat ibadah, jadi ibadah kabeh. Amalan apa saja, tapi diniatkan dengan ibadah, semua bisa jadi pahala ibadah. Banyak dahar naon dahar teh madang alias nyatu. Mencek bahasa Jatiwangi. Nyatu makan, ya. Itu perbuatan apa? Haram, halal, taat, mubah, ya, mubah. Tapi kalau didasari makan itu untuk apa? Menambahkan kekuatan untuk ketaatan kepada Allah, untuk sholat, untuk ibadah. Insya Allah setiap suapan makan itu menjadi pahala. Ini contoh kecil. Bahkan orang-orang yang repot, ya, dalam kerjaannya, Allah kasih mudah juga. Karena mereka adalah umat Sayyidina Muhammad. Bisa dengan bekerja dia dengan sholawat, bisa dengan bekerja dia melakukan bacaan wirid-wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apapun itu bisa dijadikan semua pekerjaan yang barokah dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Sampai pernah ada satu cerita, satu wanita perempuan ketika itu datang kepada Rasulullah SAW. Awewe, perang awewe bu, dongkap kanjengnya. Ini kita biar tahu dulu, alhamdulillah, ya, seorang waliullah, mereka itu, ya, tahu bagaimana caranya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah cinta sama dia, Allah senang sama dia, Allah angkat derajatnya, dan Allah berikan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang wanita kepada Rasulullah, awewe dongkap kanjeng Nabi. Nabi berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Ketika kumpul dengan para sahabat-sahabatnya, perempuan ini datang mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan saya dengan salah satu sahabatmu ini. Sok pilihkan, insya Allah pilihan anda ini hebat, pilihan anda ini tepat, pilihan anda ini tidak akan salah. Sahabat kesepakatan, aduh, gelis awewe. Mendongkap ke kanjeng Nabi, waduh, masya Allah, geus kutilang, terang kutilang, naon kutilang, kurus tinggi, langsing, kurus tinggi, langsung, pokoknya nama gelis. Ya, ini dalam sejarah dikatakan kisah ini sebelum turun ayat hijab,
ayat hijab, masya Allah. Di situ datang kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Rasulullah, nikahkan saya. Kata Rasulullah, silakan. Siapa yang kalian kamu pilih? Enggak ya Rasulullah. Terserah Anda. Kata Rasulullah, sahabat-sahabatku ini baik. Ya jelas tadi dijelaskan oleh Ki Mustafa Adil bahwasanya bagaimana pendidikan Nabi Muhammad, pendidikan yang sangat berhasil. Santrinya Nabi Muhammad ini berhasil. Ya, nggak tahu kalau santri kita berhasil apa tidak. Ya, tapi kalau santrinya Nabi Muhammad ini secara zahir dan batin hasilnya baik dan hasilnya sangat menyenangkan dan memuaskan. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai ketika itu kata pemilik, kata Rasulullah, silakan Anda aja yang pilih. Kata perempuannya, ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu biar aja. Sok taroskeun kan hadir sahabat-sahabatnya saat budaya kaulah. Yang ditaroskeun, siapa yang mau kepada perempuan ini? Semua angkat tangan. Ketika saya membaca kisah ini, dia baca kaki meureun, Sayyidina Ali tuantun angkat tangan. Tapi nantu meureun. Meureun mun aing angkat tangan. Ini semua angkat tangan, anak-anak semuanya ada Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, semua mau sama kamu. Semua inginkan kamu. Ya sudah ya Rasulullah, kalau begitu biar adil saya kasih syarat aja. Silakan. Syarat yang pertama yang menikahi saya, kata perempuan ini, adalah seseorang sahabat Anda ya Rasulullah, seorang laki-laki yang setiap minggunya sedekah onta. Onta harganya mobil Innova. Sampai mobil Innova. Ayo calon mobil ini ayo. Oh, geus mahal katanya. Mahal. Ieu sahabat ngantos angkat tangan teu jadi, teu wantun, turun kabeh. Aduh. Aing ada kalau deui. Kontak saluan saminggu sakali kudu sedekah. Aya nu kuat dia sedekah. Ada yang kuat seminggu sekali sedekah 80 juta, ada 100 juta. Boro-boro 10.000 PG mari. Sajumat sakali ge mari jeung hanjakal merekna. Bukan kan aya. Kejadian subhanallah, dikirim aing sorangan. Tunduk, wah itu ditepak pas teropak datang, belum tunduk. Asupkeun duit. Teu sadar mana bayar tunduk asupkeun. Agis. Kawarung balik Jumatan teh. Ulah kawarung sarua barang. Rokok. Dari bayar heula, heula. Asal bener. Moal aya waktu Jumat aya nu ngirim ke semua bari ngerokok. Moal aya kecuali mun pengajian aing loba ngerokok. Bedana waktu Jumat yang cacat akan judulna tausiah. Kadang-kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya saya bilang kan itu apa yang sudah menjadikan satu majlisnya baik, pasti rahmat, pasti hidayah. Tapi Anda keluar ngomongin baturan masih kene. Oh ternyata masih ngarokok di majlis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu anjir udah beli rokok. Terus berapa? 20.000. Anjing. Bukan 2.000. Kita kunaon? Astagfirullahaladzim. Aing salah ngasupkeun 20. Sodako di istighfar. Aing sambil sodako di istighfar aya mah. Kakale jeung mere ka masjid 20.000 aja. Jeung rek niat beli rokok tapi diasupkeun ka justru aing cek aja mana bersyukur alhamdulillah. Ini berkat 20.000 mana asup sorang teh. Asal ulah dihanjaka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang di antara kalian, kata Nabi Muhammad, siapa yang setiap minggunya bisa sedekah onta? Mereka para sahabat terdiam. Ada satu sahabat di pojok. Ana ya Rasulullah. Mana dia? Cik, jelema ieu. Dia jelema mah madang beges. Siga nama ieu mah urusanna kumaha? Masalah dipulak-pulak mereka di motor, di mobil, penting aya DPP heula. Mangke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sahabat cerdas. Ana ya Rasulullah. Siap. Di sahabat yang lainnya udah bingung benar kan? Di setiap minggu sedekah onta. Tidak akan tahu. Akan tahu. Siap. Ya sudah, berarti syarat yang kedua, yang ketiga, kamu pun kalau siap, saya akan nikahkan kata Nabi. Siap ya Rasulullah, bukan siap emang. Sebutkan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yang menikahi saya adalah seorang laki-laki yang setiap harinya menghatamkan Al-Quran. Siap kamu? Siap. Dia mikir, siap lumayan.
Di sahabat bingung padahal dia sahabat nu dipayunkeun kanjeng Nabi sahabat nu kedul ieu. Tapi subhanallah kok daek manehna beuleuh mudah-mudahan berkat ieu awewe ijal mah sahabat ieu tadi ngajina tambah loba tambah takun sapoe bisa hafal. Siap. Yang ketiga ya Rasulullah, yang menikahi saya adalah seorang laki-laki yang setiap malamnya semalaman penuh dia ibadah kepada Allah. Siap. Hebat jangan. Siap panggil ketualina dinikahkeun kanjeng Nabi. Pulang selesai seminggu, 2 minggu sampai sabulan ieu awewe dongkap deui berkumpul sareng-sareng. Ya Rasulullah. Jadi kunaon cek kanjeng Nabi? Wah rajulun kadzdzab. Dusta eta laki teh. Aing dibodoh. Sapoe kudu menghatamkan Al-Qur'an. Boro-boro hatam Al-Qur'an. Molor bae. Aing digintak hanya udah panganten aja. Tapi kan janjina setelah akad siap setiap hari menghatamkan Al-Qur'an. Boro-boro sedekah onta madang jeung hayam dihanteu. Tidak ayam dah. Bohong jangan. Boro-boro sampeutingan ibadah henteu ya Rasulullah. Semuanya tidak dikerjakan dan syaratnya tidak dilaksanakan. Rasulullah seseorang yang adil. Rasulullah seorang yang cerdas. Rasulullah seorang yang bijak, dipanggilkan dan dihadirkan dan disidang di depan para sahabatnya. Ditanya, betulkah dakwaan daripada istrimu bahwasanya kamu ini tidak mengerjakan daripada 3 syaratnya? Dijawab lelaki itu, ya Rasulullah, tidak. Demi Allah, 3-tiganya saya kerjakan. Kamu kerjakan. Coba begitu ya Rasulullah bohong. Dia sahabat saksi. Pernah tuh mereka bagian otak. Sahabat tuh ya Rasulullah. Ini sahabat-sahabat kalian mengatakan, sahabat saya kawan-kawan kalian mengatakan bahwasanya kamu tidak pernah sedekah onta. Lah ya Rasulullah, sami'tu min kalamik ya Rasulullah. Saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, pernah mendengar ucapanmu bahwasanya kalau dari umatmu itu ada yang pertama kali datang sholat Jumat, dia dapat pahala sedekah onta. Is'al ya Rasulullah. Is'al. Siapa yang pertama kali datang ke masjidmu ya Rasulullah? Ana. Kita sedekah onta. Unggal minggu. Dijawab bahwa ya Rasulullah, maksud saya bukan sedekah seperti ini. Mencit cek lalakina, mana itu ngomong mencit. Mana yang jalan mencit, aing tuh bisa. Karena kamu cuma dulunya sedekah. Ya ini khususnya umat Nabi Muhammad. Tuh bisa ngomong aduh cina aing eleh salangkah mati kutu. Karena sahabat ini cerdas. Nah ini para aulia-aulia Allah, mereka cerdas. Nggak mau mengosongkan waktunya sedikit pun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amalan, walau amalan sekecil apapun yang mungkin kita lihat ini mudah, tapi kalau karena dia umat Nabi Muhammad, pahalanya sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya urang lambar rodok sing pangalintar, sholat Jumat heula anak ulah pangpandeuri, datang pangpandeuri balikna kulit kurang gawas kieu. Wah saudara. Padahal kan urang teu mampu saudara ontak, mampu teu? Teu mampu paheula. Jam 8 teh geus di masjid gitu dong. Dirinya etika. Oh. Masya Allah. Nyapik datang nganggur kurang mah. Dijawab yang kedua ya Rasulullah. Saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, anna suratul ikhlas ta'dilu thuluthul Qur'an. Saya pernah mendengar ucapanmu ya Rasulullah, surat Al-Ikhlasnya lamun diawas sekali pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Kalau tuh akan ditelah malam ya Rasulullah. Leuwih di 3 kali cek api ngaos Al-Ikhlas. Tadi di kumpulan seberapa kali? 11 kali. Berarti tadi di kumpulan hataman seberapa kali? Nah, 3 kali leuwih, 3 kali seberapa kali? Ya. Iya di makam. Alhamdulillah. Kata Rasulullah, as-sabta, benar mana? Bisa ngomong awalnya dari bandar ini. Yang ketiga Rasulullah, wallah katanya saya mengerjakan. Sami'tu min kalamika ya Rasulullah, man sholat isya fi jamaah, faka'anna maqama nisful lail, man sholat subuh fi jamaah, faka'anna maqama laila kullaha kama qala Rasulullah. Saya mendengar ucapanmu ya Rasulullah, barang siapa yang sholat isya jamaah seperti setengah dari malam dinilai ibadah. Dan barang siapa yang sholat subuh jamaah
satu malam penuh dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah. Tiap subuh. Jangankan subuh, Isya jeung subuh, tanyakeun ka majikan, tanyakeun ka para sahabat. Semuanya saya tidak pernah meninggalkan jamaah. Berarti sama penting aing ibadah ka jeung teuing aing molor ya Ini lihat istimewanya umat Nabi Muhammad. Dari sininya saja sudah Masya Allah. Mereka para wali-wali Allah, makanya mereka bisa istiqomah karena mereka sekecil apapun dari amal ibadah mereka tidak tinggalkan. Itulah kecerdasan daripada mereka umat-umat Nabi Muhammad yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, ayo sama-sama kita jadilah orang yang cerdas. Di mana ketika dikasih kesempatan itu tak datang dua kali. Ketika mungkin sekarang kita mampu dengan mengengke-engke lah, lamun di sekolah ibadah mah, waduh. Akhirnya apa yang terjadi? Di sekolah asam urat keluar. Rematik, encok, kolesterol, noli, segala macam. Akhirnya ibadahnya merosot. Ya susah akhirnya mau naik derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika kita duduk di acara Haulia ini, apa yang harus kita ambil hikmah? Banyak hadirin. Banyak sekali. Kalau dibilang katanya acara haul ini gak ada di zaman nabinya, kata siapa? Kita tidak mengikuti bahasa omongan-omongan semacam ini. Ya, misalkan muludan di zaman Nabi Allah, tahlilan Allah, haulan Allah, demi Allah, semua ini manfaatnya kembalinya kepada kita. Kalau kita tahu, ibaratkan orang yang mengadakan acara tahlilan, acara kirim Fatihah, apalagi mengirimkan acara Fatihah ini kepada seorang wali-wali Allah, semua ini kembalinya datangnya kepada kita. Contohnya, misal ada orang pergi umroh, dia orang yang belum berpengalaman, orang tua, orang sepuh, pas nyampe umroh kan itu ikut travel, ya paspornya dicekel ke travel, anjana ketika turun di airport diri ke kamar mandi, keluar di kamar mandi jamaah di sana waalaikumsalam, jerik paspor dicepeng ku travel, rombongan travel udah berangkat, dia celungak, celinguk, sorangan. Kan di aingin bahasa Arab tuh bisa kan di aingin kemudian jadi jenggotan kafe aing pe cenah polos kamarana ya aing kumaha cerik kehidupan dalam kesendirian, nggak tahu siapa yang membantu saya, rek ajak ngomong naon maneh jika mampir yang mana bahasa Arab anak ente fulus ada satu poin anak ente jembo fulus menjadi jadi bahlul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bingung dalam kebingungan, subhanallah si bingung. Contoh Mbak Edi misalnya, ayo Bang Edi dia kejadian lo kita si Edi ya contoh. Si Edi kan liar subhanallah, mana ke dalam dia lupa cerik enak. Pokoknya dalam rasa ketakutan. Subhanallah ayah hiji jalma katingali cik. Asalkan gitu. Pas dideketan, lah ternyata si Tony. Tony mana? Saya cina Edi kenal dia, ya Allah. Mereka kenal, nah mereka gawe dia ke airport. Masya Allah, alhamdulillah asa kaki mudul, asa ente penyelamat. Kumaha gitu lagi ditinggal tuh di sorangan paspor kumaha ya aing keluar. Tenang. Senang enggak ini? Bunga enggak? Sama kita juga masuk kuburan sama dikenal. Udah dikenal. Nya hareupan malaikat, ayo rek ngomong naon? Bungkar lagi hareupan. Syarat kan deh itu. Syarat pejabat. Wah, pejabat, rek polisi, rek tentara, rek kiai, rek habaib, rek lawang saha. Beunghar malarat dilongokun habis malongok baik sah ngobaturan kandir nakarana ke mana ya Allah nggak kenal ini alam apa ini, oh iya teh alam kubur. Masya Allah, subhanallah, ketika dalam keadaan susah datang sahat ya Halim ci makan kan anak ya Abdul Halim. Wah
Alhamdulillah, cina kenal, abdi mah cina kaanjeun kiai. Nya kenal, da mana masuk ngiringan hormat. Da mana masuk kiriman Al-Fatihah, dongkap ke Syekh Abdul Qadir Jilani. Alhamdulillah ya Allah. Yang malaikat kemarin kata semula-mula di mana? Nya mundur malaikat. Mundur malaikat waduh. Kumaha nu ngabeking sah. Para wali-wali kabeh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Syekh Nawawi Bantani tadi menceritakan, Masya Allah. Kunaon? Da urang kenal siring kiriman Fatihah sering hadir haul hadir teh zaman ucok bukola cenah eueuh zaman Nabi geus cenah sorangan cenah kumpul Nabi. Biar Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu pentingnya acara hauliyah agar kita ini nyambung dan kenal. Bukan hanya saja dari segi barakah dan pahalanya, tapi ketika nanti di alam barzah, ketika di alam kubur, ketika di alam akhirat kita butuh syafaat mereka, bantuan mereka, kita butuh pertolongan mereka agar mendampingi, menjadi membawa kita kepada golongan mereka dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua apa? Kita mengikuti apa? Cara dan langkahnya. Bagaimana kok bisa mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kok mereka ini bisa menjadi seseorang sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah buktikan kita kumpul untuk mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, "Tsumma yudha'u lahul qabul." Tidak haballah abdan ada Jibril, dipanggil Jibril, mereka dia Jibril dipuji Allah. Sesungguhnya saya cinta kepada fulan. Cintailah kamu ya Jibril fulan tersebut. Lalu Jibril mencintainya. Tsumma yunadi Jibril ila ahli sama. Lalu Jibril bilang sama penduduk langit, ya penduduk langit, Allah teh cinta ke fulan. Cintailah fulan ya ahli langit. Semua orang-orang langit, penghuni langit itu para malaikat dan semuanya mencintai orang tersebut. Tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di bumi bagaimana tandanya? Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardi. Allah memberikan kekabulan di muka bumi ini, tanda untuk orang tersebut. Dengan apa? Orang-orang di muka bumi ini mencintai daripada orang tersebut. Contohnya ketika kita datang hall acara fulan, Habib fulan, Kiai fulan, sepuh fulan, kita datang karena kita cinta kepada orang yang kita hauli tersebut. Ini tanda bahwasanya orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tersebut bisa dicintai oleh Allah? Pak, orang manusia. Ya. Ada orang yang tiba-tiba amalannya sedikit dengan amal, tapi orang tersebut dicintai sama Allah. Nggak tahu, itu pilihan Allah. Hak vetonya Allah. Ya, seperti malaikatnya. Ya, malaikat banyak, tapi yang dipilih berapa? Allah yastafi minal malaikah. Ya. Rusulah wa minan nas. Manusia-manusianya siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Itu hak vetonya Allah. Ada juga orang-orang manusia subhanallah nggak tahu, tiba amalannya sedikit, tapi orang tersebut dicintai sama Allah. Jadi ada orang ya dicintai karena otomatis nggak tahu langsung Allah cinta. Ada lagi orang itu dicintai, tapi orang itu dapat cintanya Allah berkat apa? Berkat amal ibadahnya dia. Berkat amal ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu kita posisi yang di mana. Yang kita sih tujuannya memang kita ingin dapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau tidak ingin mencintai hambanya, gampang. Semua kembalinya kepada hati. Allah memperhatikan daripada hamba-hambanya. Ketika hamba tersebut kenapa dicintai sama Allah, pasti hamba tersebut hatinya bersih, tidak ada penyakitnya, tidak ada penyakitnya, tidak ada sombong, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki. Sealim apapun Anda ada yang lebih kaya, sekaya apapun Anda ada yang lebih kaya. Setinggi jabatan Anda ada yang lebih tinggi. Jangan sekali-kali kita sombong, hasud, iri, dengki, apapun. Sepintar-pintarnya kita misalnya, kitab kuning, lengkap nahu sorok titik, naon guys, pintar.
di dalam hatinya? Aing lebih pintar sebelum itu. Mana itu mah? Aing mah profesor, Aing mah dokter, Aing mah nggak usah diucapkan juga dalam hatinya, ini sudah penyakit. Sudah penyakit. Orang yang semacam ini Allah susahkan cinta kepada orang tersebut. Jadi kalau ingin seperti mereka para wali-wali Allah, hati mereka bersih, hati mereka suci, nggak ada iri, nggak ada dengki, dan mereka para wali-wali Allah itu, apalagi urusan-urusan dunia, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah rasakan susah, dicopot dunia na mangga, diambil mangga, dipasihkan yang mangga, tidak ada beda. Seperti pendidikannya Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ketika berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya, kaifa asbahtum ya ashabi, bagaimana anda di pagi hari wahai sahabat-sahabatku? Apa jawaban sahabat-sahabatnya? Jawaban sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, dahab wa hajaru mutasawiyan fi qulubina atau kama qalahum, atau seperti apa yang dikatakan oleh mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, emas tahu emas? Non emas. Emas lain Mas Anton. Emas yang berharga dengan batu yang tidak ada harga. Batu kerikil itu di hati kami sama. Orang emas di batu kerikil saluan beda. Harganya beda. Lamun batu kerikil sakarung hari penima yang maling. Jadi mereka murah 50.000 sakarung. Tapi lamun emas boro-boro sakarung, sak gram bae. Geus kiamat ke, terus nyalakeun Gusti Allah. Ini menandakan hati kotor. Bagaimana mau seperti mereka para wali-wali Allah? Tapi para wali-wali Allah, erek emas leungit kabeh saimah jor bae. Batu sakjeng emas sarua. Ini yang di hati mereka. Hati mereka kalau sudah bersih pasti menimbulkan bercahaya. Kalau sudah bercahaya, anan nur idza dakhala qalbu infatah wan farah. Oh, cahaya kalau sudah masuk hatinya, dan hati itu menandakan hati itu bersih, pasti hatinya akan selalu bergembira. Kasusah hidup di dunia teh num dipikiran teh akhirat. Tandanya apa? Wama alamatuha ya Rasulullah. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, alamatnya seseorang yang hatinya bersih, yang penuh dengan cahaya itu alamatnya apa? Dan alamat ini semua ada pada para wali-wali Allah. Salah satunya yaitu seseorang yang kita hadir olehnya, Kiai Haji Abdul Halim. Dan ini alamat para wali-wali yang lainnya pun seperti ini. Nyawa mengurang kumaha. Apa saja alamatnya ketika hati yang bersih dan penuh dengan cahaya? Yang pertama dikatakan antajafi min daril ghurur. Tahu tajafi? Tidak terperdaya dengan urusan dunia. Ulang rumah terperdaya dengan dunia. Lain terpenjara segala lagu baik terperdaya. Tahu nggak arti terperdaya? Jadi dunia itu ya, segalanya untuk diri. Kalau tidak ada dunia, seakan-akan tidak ada kehidupan. Yang dipikirkan adalah dunia. Tapi lihat ketika pendidikannya Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya. Ini yang dikatakan kalau orang sudah hatinya bersih, dunia itu tidak ada harganya di mata dia. Sampai pernah ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ciri ini tarbiyah Rasulullah kepada para sahabatnya. Ya memang pertama para sahabat Rasulullah ketika mengenal Rasulullah awal-awal ya macam-macam ajnas. Ya ada yang hatinya kotor, ada yang hatinya macam-macam, ada yang masih senang sama dunia, ada yang sibuk dengan dunia, macam-macam. Ini seorang sahabat dari Badui Arab datang, ya Rasulullah, curi mewek. Kata Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Kurang boga wangka hiji-hiji dileletin, cina dipelihara dengan harapan udah gede, ya Allah bisa dijual, duitnya bisa ngabangun imah ke rumah ya Rasulullah, bisa jadi modal. Subhanallah, kabari leungit ya Rasulullah. Ontak leungit cerik wajar enggak? Manusiawi enggak? Ayeuna mah ya baheula mah motor mobil, jangan ontak itu harganya seharga mobil mahal. Ulah jauh-jauh enak motor mun leungit hareupeun masjid manehna
sholat ke masjid, tunda motor. Ya. Keluar di masjid, sholat lohor, motornya raib, hilang. Legit, kira-kira aku mau. Gus lah ayo mau sholat di masjid gitu. Hajakan. Masih Gusti Allah aing teh ibadah ieu. Justru dukir teh ieu bentuk daripada Allah cinta keur diuji maneh. Sarua kamari aing nulis mahal. Pas bubaran mati setelah aing leungit aduh. Digantikeun nu sendal harga 20.000. Aing meuli lumayan. Yang benar akan ibadah ujian berarti. Yang mudah-mudahan ya ini tanda Allah cinta kepada kita. Iya mantep malah ngegerendam. Keluar di mana? Di masjid di sholat awal. Masya Allah. Leungit motor gegerendam. Ya kalau sifat manusiawi boleh. Tapi lihat ketika Rasulullah mengajarkan. Dan ini yang dipegang oleh para wali-waliullah tidak terpedaya dengan dunia. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika sahabat ini bertanya Rasulullah, "Oh, saya leungit cerik-cerik." Rasulullah bilang apa? "Wahai sahabatku, pernah nggak kamu menangis semacam ini ketika tertinggalnya takbiratul ula maling?" Pernah nggak? Kegerewekan cerik kaos kia, kokosehan, ini kan kokosehan ya ini ya. Pernah nggak nangis semacam ini ketika tertinggalnya takbiratul ula mal imam, bukan ketinggalan jamaah tuh. Ya jamaah ini takbiratul ula. Jadi imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Iya maka tinggalan. Ya Allah datang kaninya geus rakaat kedua atau geus ruku. Jadi katinggal takbiratul ula. Karena jelas ya, barang siapa yang menjaga 40 takbiratul ula ma'al 40 hari, Allah akan menghilangkan daripada kemunafikan dalam hatinya. Makanya fadilahnya azim dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Langsung sahabat ini bertanya, takbiratul ula ya Rasulullah. Takbiratul ula jeung onta urang. Nya mahalan onta urang, takbiratul ula sabaraha hargana. Nah, sama kalau tadi contoh jangan jauh-jauh. Bawa motor, erek sholat lohor ke masjid, cek tukang dagang, tukang es, ngomong naon? Pak, motornya dikuncinya, loba maling di dia. Terjadi tak sholat ke masjid, balik deh. Benar? Terus tak, yang mau sholatin dia, mending sholatin imam, motornya selamat. Jadi mereka ini masih terpedaya dengan dunia. Masya Allah. Tapi kalau hatinya yang sudah ada cahaya dari Allah, hatinya yang sudah bersih, nggak ada. Jabatan diambil lemah, duit diambil lemah, tenang naon. Yang penting akhirat. Tidak terpedaya dengan dunia. Baginya Rasulullah, harganya takbiratul ula, jeung onta urangnya mahal onta. Apa kata Rasulullah? Jangankan 1 ontamu, 2 ontamu, 3 ontamu, bahkan dunia dan seisinya tidak ada harganya dibandingkan takbiratul ula ma'al imam. Allahu Akbar, imam makmum langsung Allahu Akbar, langsung untuk membuat ruku ya, ruku atau misalkan misalnya imamnya sudah panjang ya, baca Yasin, baca Al-Baqarah, terus imam nungguan deh, terus setengah jalan takbir, Masya Allah. Karena lihat Rasulullah ketika mengajarkan kepada sahabat-sahabat, ini yang menjadikan dan dipegang oleh para waliullah yang mereka hatinya bersih dengan tanda itu. Yang kedua, apa tandanya ketika hati itu sudah bersih? Ingat, kalau di hati kita masih terpedaya dengan urusan dunia, hati kita masih kurang dari cahaya dan hati kita berarti masih kotor. Masih kotor. Karena demi Allah, cinta dunia dengan cinta akhirat ini bertolak belakang. Kalau hatinya masih membawa cinta kepada dunia, ini bahaya. Tidak akan bisa dia akan mendapatkan cahaya dan cinta kepada akhirat. Bertolak belakang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Cinta dunia dengan cinta akhirat itu bertolak belakang seperti istri pertama dengan istri kedua. Mau bisa dihijikan. Jarang-jarang bisa dihijikan pasti parasya. Ini semua seperti minyak dan air. Repot. Ini Sayyidina Ali sendiri yang mengatakan. Seperti istri satu dan istri dua. Ada yang istrinya dua di sini? Satu Ustaz? Oh masih. Benar ya ini. Dulu dia sekarang mah keluarga besar istri nanti dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua tanda orang yang hatinya bersih al-inabah ila daril khulud.
cenderung kepada urusan akhirat. Kalau ingin tahu hati kita bersih, dia cepat-cepat kalau udah urusan akhirat nomor 1. Pengajian datang, sholat cepat, adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau hatinya bersih, hatinya penuh dengan cahaya yang ada pada para wali-wali Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gagian ke masjid, gagian ke masjid itu kangkeng komok kodok wah guys. Sampai pernah ada satu imam, dia makmum, dia yang ada, dia yang komat. Borongan jika nama gaji terus aki-aki, ya biasa di aki-aki mah ada rajin ke masjidnya. Ya guys, subhanallah, anjeunna teh nampak, anjeunna teh gemes ke kampung nanti. Ieu kabeh muslimin, KTP-na Islam. Tapi aneh mun salat lohor ya, eueun datang ngan aing sorangan. Asal itu maghrib aya duaan, isya di luar, kok subuh urang sorangan. Jadi subuh duhur asal nge sorangan enak banget. Dia bikin apa? Bikin apa namanya? Suatu terobosan buat menyadarkan masyarakat yang status KTP-nya Islam, biar tahu, paham bahwasanya al-inaba ila daril khulud itu tanda daripada orang-orang yang hatinya bersih dan suci dan penuh dengan cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita kalau ingin tahu hati bersih, kumaha hati nak akhirat. Kayak ibadah-ibadah, senang, lamun teu senang berarti nya kudu disucikeun hatena. Kudu dibersihkan. Nah, mereka wali-wali Allah seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai dia bikin terobosan baru, langsung jam 10 isuk manehna ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jam 10 di kampung na eta. Nu kubuna di kantor keur nulis teu. Jadi santai. Pamong desa aleureun kabeh. Datang UI jam seberapa? Oke, aya numpak. Eta nu keur nyanggul di mana? Di sawah eureun nyanggul. Ibu-ibu keur nonton gosip TV nyanggul pecing. Wah, bener ieu. Si Joko ieu, si Joko ieu. Bener ada wayah kieu jam 10 kumaha judul. Wah, segala macam spikun. Poho ya geus. Eta subhanallah kubuna nya pamong desana polsekna ngaran kabeh ka masjid. Itu Islam kabeh. Jam 10. Eta panghareupna kapolsekna bapak kubuna dan tampil geus panghareupna teh pangdagang. Eta nu aran si Joko aki-aki ditepak ku Joko, sieureun ngerakeun aing. Di jam 10 kene masyarakat mau campur, mau repot tuh. Ayo pakai rok sakieu tapi gudungan sok aneh ya, betis ka mana-mana, ayo sok aneh. Betis ka mana-mana eta aburat. Tapi kudu ditutup. Bulu mah ditutup ya Allah. Ayo mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aya lupa. Tapi pernah ningali cek itu yang mending kena buka hulu daripada betis lebih nafsu. Ibu, Eti, biasa si Eti seperti itu. Kalau segala saya Muhammad, lain Eti-nya Eti mana? Ayah Eti ayah. Sekarang pasar Eti kokom juju. Kalau segala saya Muhammad. Sampai akhirnya perjalanan kami di tempat untuk mulai. Orang mana yang Joko? Terus gue hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Terus sampai la ilaha illallah. Yunus ngocok tak bangun aku ganti bae anak aing masih ngora ieu tukang ada. Pas ngalieu, kuburan semua top. Wah. Kapolsekna semua top. Ada namanya semua top nya. Ieu ngeresahkeun masyarakat sudah nih gempa kumaha. Jam 10 ada coba edan teh jam. Siapa sih kudu mana edan dengan Ki Joko? Eling itu kok jam 10. Jam 10 siadan. Mana edan? Kamu mah sadar henteu. Eling henteu. Cepat Joko nak punten Pak Pugu, punten Padang Namir, punten Pak Kapolsek, punten semuanya. Demi Allah yang edan saya, ente semuanya edan. Saya nggak edan, saya tahu ini jam 10. Justru kalian edan, giliran aing ada jam 12 udah datang. Giliran jam 10 datang, saat edan. Ayo, leres tuh, leres dah. Saat edan, sudah marah deh. Makanya ya Allah.
tahu hati kita bercahaya atau tidak, hati kita bersih atau tidak. Orang yang hatinya bersih tadi, pasti dia lebih cenderung urusan kepada urusan akhir. Ini para wali-wali Allah ya seperti ini. Dunia bahaya dan semua kembalinya ya, permasalahan rusaknya hati daripada cinta dunia. Makanya ditinggal. Nggak mau saya dunia. Ya dunia hanya cuma numpang lewat, makan hanya untuk ahli hakikatnya adalah ibadah. Yang terakhir apa? Yang menandakan seseorang ini hatinya penuh dengan cahaya dan bersih. Isti'dad di yaumil rahil. Isti'dad, persiapan untuk menuju alam akhirat. Isti'dad, siap-siap setiap waktu, anytime. Cek bahasa Inggris namanya. Anytime, setiap waktu siap untuk dipanggil sama Gusti Allah. Umat ulang siapa sih? Acan itu orang kalau mau berangkat ke luar negeri persiapannya harus penuh, harus segala macam, paspor segala macam dia. Omode naik mangkat ke akhirat, dia kudu siap. Harus siap. Mereka orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, para wali Allah. Kenapa mereka bisa cinta sama dia? Karena mereka udah siap. Kalau persiapannya dia sudah siap, setiap waktu, siap kapanpun Israel menjemputnya, dia akan selalu melakukan ibadah kepada Gusti Allah, dan dia akan selalu menjaga kemaksiatan, dan dia akan selalu daripada urusan orang lain. Setelah kayak bung nyakiti, bung hutang loba di sekretariat kumaha bayar hutang kan. Ayo kalau hutang saya kalau hutang bu. Kalau ibu siap sama mati, kurangi hutangnya. Ya. Jangan seakan-akan hidup itu ya banyak angan-angan. Hidup selamanya di dunia. Hidup di dunia ini cuma numpang lewat pun di dunia kan dari au abirus sendiri. Dan jelas kehidupan hakikat yang kita hakikatnya adalah kehidupan akhirat. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Maut dulu dari tidak ada menjadi kehidupan yang selama-lamanya. Hakikat kehidupan adalah hayat di akhirat. Abadal abidin, surga atau neraka. Innama khuliqtum lil baqa walil abad walakinnakum tanqulu minad dari ila dar. Katanya Sayyidina Imam Umar Ibnu Abdul Aziz, kalian ini diciptakan oleh Allah untuk hidup kekal dan untuk hidup abadi. Akan tetapi keabadian dan kekekalan tersebut setelah melewati perpindahan daripada satu alam ke alam yang lain. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu hati kita bersih atau kotor, hati kita penuh dengan cahaya ilahi, cahayanya Sayyidina Muhammad SAW, seperti mereka para solehin, seperti mereka para aulia-aulia Allah, dia akan mempersiapkan daripada yang tiga tersebut. Yang pertama antajabi, ya dalil ulul daripada muka bumi ini di dunia, dia itu tidak terpedaya dengan urusan dunia. Dan yang kedua yaitu dengan apa? Al-inabah. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cenderung dengan amalan-amalan akhirat. Dan yang ketiga, dia selalu mempersiapkan dirinya kapanpun, anytime, setiap waktu, setiap saat Israel menjemputnya, dia sudah siap dengan amalan-amalan dan penuh cinta dalam hatinya kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dilakukan oleh para wali-wali Allah. Inilah yang dilaksanakan oleh para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya untuk membersihkan dan mendapatkan cahaya daripada cahaya mata, cahaya hati tersebut? Ya kita harus perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa setiap amalan yang kita lakukan, kita niatkan amal baik, kita niatkan harus didasari dengan apa? Untuk membersihkan hati. Apapun. Ibu-ibu misalkan kaladiran salaki ya, kudu diniatkan, didasari kaladiran salaki teh niatkan jeung membersihkan hati. Saya datang ke sini, kudu kurang teh niatkan jeung membersihkan hati urang. Ulang niatkan naik menang amplop ya. Oh, diundang nih. Insyaallah jaga nabi. Jaga sara. Masya Allah jaga sara ya, amplopnya 7 juta ya. Ulah diniatkan kanggo membersihkan hati. Karena ketika udah niatnya karena umat Nabi Muhammad mempunyai power dalam
niat insya Allah akan jadi cahaya, dan insya Allah 3 alamat cahaya yang bercahaya hati tersebut akan kita lalui dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Tidak keluar dari tempat ini kecuali kita sudah mempunyai ikatan yang dalam dengan para wali-wali Allah, dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah sudah angkat derajat kita. Mudah-mudahan tidak keluar dari tempat ini kita sudah semangat lagi dari amalan-amalan daripada amalan saleh untuk membersihkan hati kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman irhamna ya Mu'in a'inna ya Mughith aghithna. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala man salafuna salihun wa ala man wahib wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ulah bubar heula ibu-ibu sekedap lagi tes lah, lagi tes ya. Anu bisa ngajawab undang hadiah pokoknya. Siap. Hadiahna umroh. Tapi brosur nambah. Ya ibu-ibu tadi tos ngirimkeun sadayana di Kiai Gus Bapak Akil dan Tri Pribadi.